Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio. Di video kali ini Bunda Zio mau buat wool roll bread atau roti yang penampakannya seperti gulungan benang wool ya. Untuk teksturnya rotinya ini super lembut, empuk walaupun tanpa diuleni sama sekali. Dan di sini saya juga cuma menggunakan tepung protein sedang dan hanya 1 telur. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja, tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, saya akan mengaktifkan raginya terlebih dahulu. Di sini sudah ada 130 ml susu cair hangat, lalu tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir. Ini diaduk hingga semua gulanya larut. Kalau sudah, masukkan 1 sendok teh atau setara dengan 3 gram ragi instan. Ini diaduk kembali hingga tercampur rata. Nah, karena nanti adonannya nggak diuleni sama sekali, jadi tahap ini sangat penting ya teman-teman, agar ragi dan gulanya sudah tidak bergerindil. Selanjutnya ini ditutup dengan serbet bersih. Diamkan selama 5 menit atau sampai raginya berbusa. Setelah 5 menit didiamkan, buka tutup ragi. Teman-teman bisa lihat ini raginya berbusa, tandanya masih aktif dan bisa digunakan. Sebaliknya jika raginya sudah tidak berbusa, tandanya raginya sudah mati ya. Sebaiknya jangan digunakan lagi, ganti dengan yang baru. Ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 25 sendok makan. 20 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sendok makan munjung, 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, buat cekungan di tengah seperti ini. Kemudian masukkan 1 butir telur utuh, larutan ragi yang telah diaktifkan sebelumnya. Ini diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah agak tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan margarin yang telah dilelehkan. Aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Jadi adonan ini nggak diuleni sama sekali ya teman-teman, cuma diaduk-aduk aja menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, sudah cukup. Kemudian tutup adonan. Di sini saya menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Selanjutnya ini didiamkan selama 40-60 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Bisa disesuaikan dengan cuaca di tempat masing-masing ya, karena kalau panas lebih cepat mengembang. Setelah 60 menit didiamkan, buka tutup adonan. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempiskan adonan. Di sini mengempiskannya menggunakan spatula aja ya, untuk mengeluarkan udara yang ada pada adonan. Nah, selanjutnya ini akan saya pindahkan ke atas alas kerja. Taburi alas kerja dengan sedikit tepung agar adonannya nggak lengket. Nah, jadi adonannya memang agak lengket ya teman-teman. Jangan khawatir dan jangan memberi tepung langsung ke dalam adonan. Cukup taburi aja ke atas alas kerja sedikit demi sedikit sampai adonannya udah nggak lengket lagi. Nah, seperti ini. Karena kalau teman-teman langsung menambahkan tepung ke dalam adonan, nanti akan merubah tekstur dari rotinya tersebut. Kalau sudah, bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 5 bagian dan saya timbang per bagiannya sekitar 107 gram.
Selanjutnya, bulatkan adonan. Lakukan hingga selesai. Kemudian ambil satu adonan. Kalau dirasa adonannya lengket, boleh ditaburi dengan tepung ya, sedikit demi sedikit. Lalu gilas menggunakan rolling pin bentuk memanjang. Kalau sudah, balik adonan agar permukaan yang kurang halus berada di bagian dalam. Selanjutnya, di salah satu sisi iris kecil-kecil bentuk memanjang menggunakan pisau atau scraper ya, seperti ini. Kalau sudah di salah satu sisi, beri isian. Untuk isiannya sesuai selera. Di sini saya menggunakan selai coklat. Boleh juga menggunakan meses atau coklat batang. Lalu ini digulung bagian tengahnya, lalu bagian tepinya juga ya dirapikan seperti ini. Dan mulai digulung kembali ke arah depan. Lakukan perlahan hingga selesai. Nah, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, kalau sudah, ini diletakkan di atas loyang. Ini saya pakai loyang bulat ukuran 20 cm. Nah, ini semua adonannya sudah selesai dibentuk dan diberi isian. Selanjutnya, tutup adonan menggunakan serbet bersih. Diamkan selama 30 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit didiamkan, buka tutup adonan. Nah, ini adonannya sudah mengembang. Selanjutnya, olesi adonan dengan susu cair. Di sini saya pakai susu bubuk yang diberi sedikit air. Olesi secara merata. Nah, kalau sudah, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit, lalu buka tutup oven. Masukkan loyang berisi adonan, ini saya letakkan di rak paling bawah. Lalu panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah selama kurang lebih 25 menit atau sampai rotinya mateng. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit dipanggang, buka tutup oven. Nah, ini rotinya sudah matang ya. Kemudian angkat dan keluarkan roti dari oven. Dalam keadaan masih panas, langsung olesi permukaan roti dengan margarin agar warnanya mengkilap. Selanjutnya, keluarkan roti dari loyang. Ini dia wool roll breadnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Ini saya sobek, mau saya kasih lihat ke teman-teman untuk bagian dalamnya. Dari sobekannya aja sudah berasa ya kalau rotinya ini lembut banget. Ini akan saya cobain. Bismillah. Rotinya ini enak banget, super lembut, empuk. Serat dari rotinya juga halus ya. Enak banget. Mantep. Jadi walaupun tanpa diuleni sama sekali, bisa bikin roti selembut dan seempuk ini ya teman-teman. Wajib dicobain di rumah. Enak banget, cocok buat cemilan di rumah, dijamin anak-anak suka ya. Jadi walaupun cuma pakai tepung protein sedang, bisa bikin roti ya. Jadi disesuaikan aja dengan bahan yang ada di rumah. Teman-teman boleh cobain di rumah karena buatnya juga mudah ya.
Cukup sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba.